dari Persib Bandung asuhan pelatih Drago Mamic. Iya, kita lihat di sini ada pergeseran rotasi di mana Jajang Sukmara yang mencetak gol di saat pertandingan terakhir diberikan kembali kesempatan dengan mengistirahatkan Nasuha. Dari sini Moses Saki dan juga Emil Ham menjadi ujung tombak yang akan ditambah oleh Radovic di belakang. Dan akan kita bandingkan kekuatannya dengan Persija Jakarta asuhan pelatih Iwan Setiawan. Ya, kita lihat sebetulnya banyak muka-muka baru yang baru pertama kali ini mengalami El Clasico yang begitu menegangkan. Seperti misalnya Johan Juansyah, Rasim Kipo, ada juga Fabiano yang sebelumnya tidak merasakan atmosfernya dimainkan pada laga ini. Dengan poin 13. Wasit oleh Hadi, bersiap-siap dan inilah dia kick off babak pertama. Zulkifli Syukur langsung saja melakukan sebuah serangan dan diamankan oleh Fabiano Rosa Beltram. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Umpan yang baik dari M. Ilham. Berhasil kali ini dikuasai oleh Ismet Sofyan. Kita lihat Ismet Sofyan langsung memberikan bola daerah. Tapi terlalu deras, bola untuk Pedro Javier Velasquez. Pemain yang juga berhasil mencetak gol bagi Persija Jakarta ketika menaklukkan Pelita Jaya dengan skor 2-0. Dan Ismet Sofyan yang merupakan aktor dari laga-laga duel klasik antara Persib Bandung dan juga Persija Jakarta. Karena kita tahu Ismet Sofyan adalah pemain terlama yang memperkuat Persija Jakarta dalam skuad di malam hari ini. Balik ke dalam Ismet Sofyan. Maksudnya tadi kepada Robertino Puliara. Moses Saki mendapatkan pengawalan dari Precious Emil Jeraye. Balik ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana Fabiano Rosa Beltram. Langsung menuju maksudnya tadi kepada Octavianus yang juga berhasil mencetak gol dalam partai terakhir. Balik ke dalam kali ini. Zulkifli Syukur. Ya, kita lihat di sini atmosfer penonton yang begitu luar biasa. Setidaknya ini juga bisa menjadi suatu alat untuk memotivator setiap pemain yang ada di lapangan. Kita melihat di sini di menit awal juga kedua tim sudah mulai berani bermain menekan. Satu tackling yang cukup bersih dari Fabiano tadi. Ya, ini awal-awal laga atau menit awal yang sangat krusial di mana konsentrasi dibutuhkan sangat penting atau sangat tinggi dari kedua kesebelasan untuk tidak kecolongan di awal-awal permainan. Kita lihat mereka berusaha untuk sedikit mencoba menenangkan diri, tidak terburu-buru. Karena memang sedikit saja kesalahan di laga awal ini bisa membuat perbedaan di akhir pertandingan nanti. Nanti tadi kita di sini kembali diberikan posnya bermain sebagai kiper utama, menggantikan atau rotasi dari coach Iwan terhadap tim Persija. Karena ini juga Jajang Sukmara yang memberikan satu gol kembali dipercaya untuk menggantikan pos Nasuha. Emil Ham kali ini memberikan bola kepada Moses Saki yang terus mendapatkan pengawalan man-to-man marking dari Fabiano Rosa Beltram. Fabiano Rosa Beltram terus akan menjadi pengawal setia bagi Moses Saki yang sudah mencetak satu gol bagi Persib Bandung. Zulkifli Syukur kali ini berikan bola kepada Emil Ham. Dan kita lihat bagaimana Emil Ham duel, dia tarik-menarik dengan Hasim Kipu. Ya. Kembali kita lihat di sini perseteruan antara pemain senior dan juga junior. Kita tahu memang Hasim Kipo juga mempunyai karakter yang cukup keras, hampir sama dengan Emil Ham. Ya, di sini kita lihat bagaimana Hasim Kipo melindungi bola dan Ilham berusaha untuk mencurinya. Ya, ini ya satu tarikan dari agak sedikit kesal dengan tangan juga yang dipasang oleh Hasim Kipo. Kembali kita lihat bagaimana bola bergulir di lapangan tengah. Robertino Puliara bagi Persija Jakarta. Duelnya dengan Jajang Sukmara, salah seorang anak muda yang juga tampil begitu baik musim ini bagi Persib Bandung. Kita lihat Atep, Emil Ham, sejumlah pemain yang juga pernah memperkuat Persija Jakarta bersama dengan Herman Abanda dan Jendri Pitoy. Kembali kita lihat perebutan bola antara Pedro Javier dengan Jajang Sukmara. Ya, pertandingan yang menurut saya cukup
panas melihat kedua tim memang memiliki suatu memori yang kita tahu dimanapun juga sepak bola mengetahui bagaimana juga kedua tim memang selalu ditunggu-tunggu. Kembali kita lihat kali ini permainan dari kaki ke kaki. Johan Juansyah berikan bola kepada Ismet Sofyan. Masih Ismet Sofyan. Duel tadi dengan Atep. Ismet Sofyan kali ini Johan Juansyah. Maksudnya tadi memberikan bola ke tengah. Masih ada Jajang Sukmara. Kembali Johan Juansyah. Masih berhasil diamankan oleh para pemain dari Persib Bandung. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, kita melihat memang juga ada rotasi bagi tim Persija di mana Ramdhani Lestaluhu tidak diturunkan hari ini, tidak bisa diturunkan. Digantikan oleh Johan Juansyah. Udah on. Berperan sebagai pemain wingback atau wing kanan. Johan Juansyah harus berusaha keras untuk bisa melewati pos di mana Jajang Sukmara bermain. Belum jelas terlihat bagaimana pergerakan dari second line, kontribusi dari tengah kedua tim untuk bisa menopang para pemain depan. Emil Ham sudah mencetak 3 gol bagi Persib Bandung. Pemain yang diharapkan mampu memberikan kisi-kisinya dan juga pengetahuannya untuk bisa memenangkan Persib Bandung di malam hari ini. Pemain juga pernah memperkuat Persikota Tangerang sebelum akhirnya bergabung dengan Persija Jakarta dan sekarang menjadi bagian dari Persib Bandung. Herman Abanda cukup percaya diri tadi memainkan bola di depan Pedro Javier. Atep kali ini bagi Persib Bandung, masih Atep. Tony Sucipto juga pernah memperkuat Persija Jakarta. Zulkifli Syukur kepada Moses Syaki. Masih ada Precious Emo Juraye. Herman Abanda mulai keluar menekan para pemain Persib Bandung. Herman Abanda mencari pergerakan Emil Ham. Bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Ya, sedikit memaksa. Tadi kita lihat Abanda Herman dengan kaki kirinya memaksakan bola melebar terlalu deras hingga keluar. Maksud memberikan kepada Emil Ham. Oh. Perjuangan pertama, shot on goal yang masih bisa diamankan oleh Andri Tani. Ya, satu shotnya rapi. Kita lihat dari Haryono tadi langsung mengarah ke gawang. Dan Andri Tani masih bisa untuk melakukan tangkapan dengan cukup baik. Kembali kita di sini bagaimana Persib Bandung memulai serangannya dari sektor tengah. Mian Radovic, Atep dan juga Haryono yang selalu memberikan kontribusi bagi tim Maung Bandung. Kita lihat kecepatan yang cukup baik tadi, tapi masih belum bisa berhasil dikontrol dengan sempurna oleh Emil Ham yang tampaknya mencoba merotasi bermain ke kiri untuk menembus Ismet Sofyan. Ya, itu mungkin strategi yang diinginkan oleh Drago Mamic. Kita lihat memang putra kelahiran Makassar ini, Emil Ham memang mempunyai kecepatan dan juga stamina yang cukup luar biasa. Sehingga dia bisa bermain berpindah dari sektor kanan dan juga ke kiri untuk mencari kebolongan-kebolongan atau unbalance pertahanan dari tim Persija. Kembali Hasim Kipu, pemain yang berperan di semua posisi pertahanan dari Persija Jakarta musim ini. Kita lihat Pedro Javier, sangat diandalkan tentunya untuk bisa menjadi bomber bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Maman Abdurrahman dan Tony Sucipto, pelanggaran tadi dilakukan oleh Pedro Javier. Ya, Maman Abdurrahman memompa semangat dari rekan-rekannya dalam duel di malam hari ini. Kita melihat memang masih terlihat ada ketegangan dari kedua tim atau juga dua tim yang berlaga di malam hari ini. Ini terlihat dari permainan mereka yang masih belum berani untuk bisa melakukan penetrasi-penetrasi yang sangat tajam. Dan masih saling menunggu untuk bisa menembus pertahanan yang masih sangat baik dikawal oleh barisan pertahanan ya. Milian Radovic. Bal Milian Radovic kepada Haryono. Masih Haryono. Amarzuki. Bukan sebuah pelanggaran. Advantage bagi Persib Bandung. Percobaan dari Moses Syaki. Ya, kita di sini bagaimana inisiatif dari Haryono yang menembus sektor tengah dengan dribblenya. Walaupun dilanggar oleh Amarzuki, memang bola jatuh kepada kaki Moses Syaki sehingga wasit tidak menganggapnya suatu pelanggaran. Juga ini bola advantage tentunya. Namun sangat disayangkan bagaimana Moses Syaki dengan posisi atau penempatan
kaki yang tidak begitu baik melakukan tendangan sehingga bola terlalu jauh tinggi keluar dari gawang Andritani. Bola Milan Rodovic. Atep kali ini menguasai bola. Masih Atep, kita saksikan percobaan dari Atep. Masih mengenai Precious Emojurai. Kembali masih begitu sulitnya daerah pertahanan Persija untuk ditembus. Untuk kali ini kita lihat usaha dari Atep melakukan tendangan. Masih dapat diblok oleh Precious. Sejauh ini memang duet antara Precious dan juga Fabiano saling menutupi, di mana Fabiano mempunyai kecepatan dan pintar memotong bola, sementara kita tahu Precious yang punya badan yang cukup besar, cukup kuat juga dengan bola-bola di udara. Robertino Puliara kali ini. Masih Robertino Puliara. Kita saksikan Robertino Puliara memberikan bola kepada Bambang Pamungkas. Tapi sudah berada dalam pengawalan dari Jajang Sukmana dan mudah saja bagi Jendri Pitoy untuk memotong bola. Kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas yang juga mencetak 2 gol dalam pertemuan terakhir menghadapi Persib Bandung. Ya, Fabiano Rosa Beltram tidak mau mengambil resiko, langsung saja membuang bola. ya itulah yang kita lihat, memang selalu ada lapisan dari tim Persija, walaupun memang tadi Precious melakukan pelanggaran terhadap Moses Saki. Moses Saki sudah melakukan atau dummy dengan mendorong bola, sementara kita di sini usaha dari Precious untuk menghalang-halangi lari dari Moses Saki sehingga akhirnya wasit memberikan pelanggaran bagi tim Maung Bandung. Satu kesempatan yang cukup baik dari posisi yang saya pikir cukup baik juga untuk bisa mencetak gol bagi tim Maung Bandung, di mana Mian Radovic mempunyai kemampuan yang luar biasa dari bola-bola mati. Mian Radovic sudah mencetak 4 gol bagi Persib Bandung dalam musim ini, dan 3 diantaranya adalah melalui bola mati, melalui tendangan bebas dan juga melalui penalti. Dan kita akan lihat di sini bagaimana Mian Radovic akan mempertontonkan kemampuan tendangan melengkungnya. Dari jarak yang sangat ideal tentunya Moses Saki menjadi target. Kita lihat masih ada Atep, Haryono, Zulkifli Syukur, duel dia dengan Octavianus. Sebuah umpan yang sangat baik dari Zulkifli Syukur, kembali masih bisa diamankan oleh Andritani. Ya, satu proses crossing yang sangat baik dari Zulkifli. Namun sayang sekali Moses Saki tadi terlalu jauh sehingga bola tidak ada yang dapat menanduknya. Andritani sejauh ini masih bisa membaca situasi permainan. Crossing dari tim Maung Bandung cukup baik. Sementara selalu usaha dari tim Maung Bandung, mereka selalu menyisir dari sektor sayap, Hendra, sehingga mereka mencari-cari peluang untuk melalui bola-bola crossing. Belum ada usaha dari tim Maung Bandung untuk bisa menyerang lewat sektor tengah. Octavianus kali ini berusaha untuk mengejar bola. Duel dia dengan Zulkifli Syukur. Kita lihat inilah dia yang memang terjadi dalam partai panas, partai gengsi antara Persib Bandung dan Persija Jakarta. Dua pemain yang pernah juga membela klub juara di Indonesia Super League dan juga di Liga Indonesia. Kita saksikan Zulkifli Syukur pernah meraih gelar juara ISL bersama Arema Indonesia, dan Octavianus juga meraih gelar Liga Indonesia bersama dengan Sriwijaya FC. Kembali bertemu dalam pertandingan yang sangat dinantikan tentunya di malam hari ini. Ya, sangat ketat tadi kita lihat pertarungan antara Octavianus dan juga Zulkifli. Memang walaupun tadi Zulkifli mampu untuk melakukan atau mencuri bola, namun adanya tarikan, indikasi dari menarik baju Octavianus, sehingga kita lihat wasit mengambil keputusan bahwa ini adalah pelanggaran. Di posisi hampir sama di mana tadi Persib Bandung mendapatkan peluang dari set piece, ini pun juga cukup membahayakan bagi tim Maung Bandung. BP, Fabiano dan juga Precious mempunyai kekuatan di bola-bola udara cukup baik. Ismail Sofyan kali ini tendangan bebas. Masih Octavianus, direbut oleh Haryono. Emil Ham bagi Persib Bandung. Kembali Haryono. Meninggalkan lapangan permainan, lempar ke dalam untuk Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana Haryono mendapatkan tugas yang cukup berat. Bisa memberikan suplai bola bagi Moses Saki dan juga Emil Ham serta Atep yang bergerak di posisi kiri dan kanan dari Persib Bandung. Asim Kipu. Pelanggaran dari Pedro Javier. Lakukan dorongan tadi kepada Maman Abdurrahman. Ya, kita lihat di sini memang agak sedikit sulit bagi Pedro dengan komposisi yang dia harus bermain seorang diri sebagai striker tunggal. Dia harus juga bekerja untuk mencari bola ke kiri dan ke kanan. Sementara dia juga harus melawan Maman dan juga Abanda di sektor pertahanan Persib Bandung. Namun sejauh ini juga sama, tim dari Maung atau Persija pun masih belum menunjukkan adanya support dari second line dari lini kedua untuk bisa menopang
peran daripada Pedro Javier. Zulkifli Syukur kembali. Kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung mulai menguasai jalannya pertandingan. Mereka sudah mulai memenangi duel di lapangan tengah, tetapi masih belum bisa menembus pertahanan Fabiano Rosa Beltram dan juga Precious Emojerai. Serangan dari Persija Jakarta, Johan Juansyah, Amarzuki. Kita lihat rapat pertahanan yang dilakukan tadi oleh Tony Sucipto. Masih ada Herman Abanda, juga termasuk pemain yang mencetak gol ketika bermain menghadapi Persija Jakarta dalam partai terakhir yang berlangsung pada tanggal 18 Maret 2011. Lihat bagaimana peran Amarzuki yang sangat vital sekali di lini tengah dari Persija Jakarta. Sebuah terobosan strategi yang sangat berani dan berhasil saya kira dari Coach Iwan Setiawan menempatkan Amarzuki sebagai gelandang bertahan. Emil Ham, wah umpan yang sangat baik kepada Atep kali ini, masih Atep. Oh, Kita lihat bagaimana kembali Amarzuki. Handball tampaknya. Apa yang terjadi? ya. Kita melihat crossing dari Atep tadi, seperti yang mengenai tangan dari Amarzuki, dan ini dia keputusan dari wasit untuk memberikan hadiah penalti bagi tim Maung Bandung. Dan coach kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas berusaha untuk menenangkan para Ya, kita lihat pemain-pemainnya. bagaimana kedewasaan seorang Bambang yang Ya. coba memberikan ketenangan kepada rekan-rekannya. Sebenarnya tidak agak sumir ya Rendra kalau kita mau lihat secara jujur antara lengan ataupun bahu ataupun wajah. Tapi apapun keputusan wasit dan respect pada Bambang yang bisa memberikan pengertian kepada rekan-rekannya untuk menerima situasi ini dan menanyakan langsung pada wasit apakah memang itu valid atau tidak. Ya, Milan Radovic berada di depan bola. Akankah Milan Radovic mencetak gol kelima sepanjang karir di Indonesia dan juga mencatatkan namanya menjadi pencetak gol dalam duel klasik menghadapi Persija Jakarta? Kita akan sama-sama lihat kali ini. Berada dalam kotak penalti, bersiap-siap adalah Milan Radovic. Dan 1-0 Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, kita lihat bagaimana raja bola-bola mati Milan Radovic dari Persib Bandung kembali mengukir namanya di papan skor dengan gol pertamanya di pertandingan ini melalui titik putih. Kita lihat begitu dingin sekali untuk mengambil eksekusi bola mati dari titik putih. Dan Andri Tani, walaupun memang arahnya juga sudah tepat, namun tendangan dari Milan Radovic sangat mematikan. Ya, sebuah tendangan yang terarah, keras, dan berpojok sekali sehingga Andri Tani tidak cepat untuk bisa menjangkau bola yang sangat deras tersebut. Kita lihat sebetulnya sudah betul ya ketebakan dari Andri Tani, dia melihat bola memang bergerak ke sisi kanan, namun karena derasnya tendangan dari Milan Radovic sehingga dia tidak cukup waktu untuk bisa melakukan tips ball keluar. Ya, tendangan yang sangat baik tentunya dari Milan Radovic ke pojok kanan gawang dari Andri Tani membuat skor 1-0. Kali ini Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta dalam Super Big Match Indonesia Super League. Dan ini kita lihat bagaimana selebrasi dari Milan Radovic yang mulai mencantumkan namanya sebagai pencetak gol dalam duel-duel klasik antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Kembali meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Jajang Sukmara berada di posisi kiri dari pertahanan Persib Bandung, menggeser sejumlah nama yang sebelumnya biasa berada di posisi tersebut seperti Wildansyah dan juga Agung Pribadi. Ya, kita lihat seorang pemain dari Persija Jakarta masih tergeletak. Inilah dia aroma partai klasik antara Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta. Sepertinya Ismet yang ataupun Octavianus. Ya, ada elbow ya yang Ya, masuk. betul. Inilah yang kita harapkan tidak harus dilakukan. Ya, kita lihat sekali dalam sekilas ada lengan yang dilontarkan oleh Radovic kepada wajah Ismet. Dan wasit sayangnya terlalu jauh dari peristiwa ataupun dari kejadian sehingga ia mungkin agak ragu untuk melakukan judgement pada situasi seperti ini. Ya, memang kita lihat di sini oleh Hadi dituntut untuk bisa bekerja keras Ya, untuk betul. mengamankan jalannya pertandingan ini. Dengan pertandingan yang benar-benar syarat emosi, oleh Hadi memang harus lebih bijaksana untuk mengambil keputusan. Dibutuhkan wasit yang sangat fit, linesman ataupun Betul. asisten wasit yang juga sangat fit untuk pertandingan-pertandingan krusial
big match ataupun partai yang sangat penting seperti ini. Jandri Pitoy berada di bawah mistar, kita saksikan siap-siap untuk mencoba menahan tendangan yang akan dilepaskan oleh Octavianus. Dari sudut seperti itulah dia Octavianus mencetak gol ke gawang Pelita Jaya. Kita akan lihat Kenka Octavianus memberikan sebuah tendangan yang membahayakan bagi Jandri Pitoy dan sundulan dari Pedro Javier masih melebar. Luar biasa, sebuah tendangan yang sangat terukur, terarah, dan memang hampir saja bisa menjebol gawang Jandri Pitoy. Kita lihat bagaimana ini skema yang tidak jauh berbeda ketika Pedro mencetak gol ke gawang Pelita juga melalui bola mati dari Octavianus. Dan tampaknya tadi heading mengenai pemain belakang daripada Persib Bandung. Dan Persija kembali mendapatkan peluang dari sepak pojok, di mana Ismet mengambil tendangan ini. Precious Emojurai pun juga maju di dalam kotak penalti, dibayang-bayang kali ini oleh Moshe Shaki. Tadi juga akan ada Fabio Rosa Beltrame atau juga Fabiano. Sepak pojok kali ini bagi Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan tanpa bola yang terjadi dalam kotak penalti. Sudah dilakukan oleh Ismet Sofyan. Dan masih ada kali ini Pedro Javier. Masih bisa diamankan oleh penjaga gawang kaya pengalaman dari Persib Bandung, itu Jandri Pitoy. Ya, luar biasa bagaimana tadi first time shoot dari Fabiano. Apa yang terjadi kita masih menunggu. Kita lihat di sini bagaimana oleh Hadi datang untuk berkomunikasi dengan penjaga garis. Ya, memang situasi yang sangat krusial ya. Artinya di sini begitu banyak pemain di kotak penalti sehingga ya tidak terlalu jelas apa yang terjadi sebetulnya. Tiba-tiba Ebanda jatuh tanpa ada pemain Persija mungkin yang kita lihat dia terjatuh sendiri. Apakah sebelumnya ada kontak fisik dengan Fabiano? Kita lihat Fabiano Rosa Beltrame dan juga Moshe Shaki. Tugas berat memang harus diemban oleh Hadi dalam duel malam hari ini. Kita lihat bagaimana Jandri yang mendorong dari Bambang. Ya, tensi emosi memang sangat tinggi untuk laga penuh prestisius seperti ini. Tapi dibutuhkan kepala dingin dari semua pemain yang tampil di lapangan. Karena apapun ini hanyalah sebuah pertandingan dan mereka adalah semua kawan-kawan yang seprofesi di lapangan harus bersikap dewasa dan tidak memancing ataupun memprovokasi satu sama lain. Dan satu hal tadi yang sangat menarik kita lihat di sini bagaimana Moses Saki pun berkomunikasi dengan Fabiano. Ya. Paling tidak mungkin ada satu hubungan yang baik menurut saya dalam lapangan apabila pemain terus tidak melakukan hal-hal untuk memprovokasi dan justru mereka lebih baik berdiskusi seperti yang kita lihat tadi. Gaya bertahan dari Bambang Pamungkas, sebuah peran memang ditampilkannya di musim ini. Kita lihat bagaimana Bambang Pamungkas menjadi orang pertama yang mencoba melakukan pertahanan bagi Persija Jakarta. Dan Haryono, gelandang petarung, gelandang pengangkut air yang sangat baik tentunya bagi Persib Bandung. Zulkifli Syukur kali ini lemparan ke dalam pada Milan Radovic. Moshe Shaki berdiri sendirian di barisan depan. Jajang Sukmara kali ini duel dengan Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Kita lihat pergerakan, ada Bambang Pamungkas juga. Tapi nyata masih berhasil dikuasai oleh Octavianus. Kita lihat kali ini adalah Octavianus. Berikan bola. Bambang Pamungkas, masih Octavianus. Ada Emilham yang berhasil merebut bola. Precious Emojurai. Sayang sekali. Terlalu terburu-buru Precious. Kita lihat bagaimana pressure para pemain Persija ketika mereka menguasai bola. Seluruh gelandang melakukan supporting dan pertahanan Persib sehingga bagaimana tadi seorang Emilham pun harus turun ke bawah untuk mengcover teman-temannya di belakang. Ya memang Emilham juga dituntut menyerang sama baik juga dengan harus dia bertahan. Ya, satu karakter juga yang sekarang kita lihat di diri seorang Bambang Pamungkas. Betul. Yang selalu berperan biasanya menjadi seorang striker di depan. Dan sekarang pun dia juga harus melakukan tackling untuk bisa memutus serangan-serangan dari tim Maung Bandung. Dibutuhkan konsentrasi, energi, dan juga taktikal skema yang baik itu saja. Masih Robertino Puliara. Kita lihat kali ini bola masuk dalam daerah kotak penalti. Pedro Javier, masih Pedro Javier. Rebutan bola tadi dengan Maman Abdurrahman. Bambang Pamungkas kali ini. Masih Bambang Pamungkas.
tidak dalam kondisi yang tepat bagi Bambang Pamungkas untuk memberikan bola. Kita lihat bagaimana pergerakan-pergerakan dari para pemain Persija Jakarta masih bisa ditahan oleh pertahanan dari Persib Bandung. BP sudah mencetak 2 gol musim ini. Ya, ini dia tensi pertandingan memang sangat tinggi kita lihat di sini. Kedua kubu terus memberikan pressure di saat menyerang pun juga bertahan. Inilah yang membuat pertandingan semakin menarik. Ya. Herman Abanda, ya tempo permainan sebenarnya tidak berlangsung cepat, tapi memang tensinya saja yang cukup tinggi. Ya, sebuah call yang tepat dari Oleh Hadi kali ini. Pelanggaran dari Ismet. Kita lihat sejauh ini belum ada pergerakan yang eksplosif ataupun yang membahayakan dari striker Moses Kia di lini depan Persib. Karena memang supply terhadap dirinya masih sangat minim. Kita lihat tidak ada rekannya di posisi lini tengah yang melakukan supporting ketika Moses berada sendirian di depan. Satu hal hampir sama kita lihat di sini sebenarnya permainan dari tim Maung Bandung, di mana kedua striker dari kedua tim bermain dengan satu striker saja. Ya. Dan peran dari seorang M. Hilam bukan merupakan pemain atau striker murni seperti Mosaki. Dia diharapkan bisa menjadi pembuntu, kita bisa melihat dia bagaimana memecah kebuntuan di sektor depan dengan menggunakan kecepatan dan juga skill individunya. Ya. Dan itu pun yang memang kita lihat di diri seorang Bambang yang harusnya memerankan hal yang serupa. Namun sejauh ini ya kita di sini kembali sangat sulitnya bagi seorang Mosaki untuk bisa berhadapan langsung karena bola-bola sering sekali diputus oleh Fabiano maupun juga Precious. Betul, mungkin yang agak membedakan adalah karena Bambang memiliki karakter sebagai penyerang sehingga kewaspadaan lebih dominan ya dilakukan oleh pertahanan Persib di sana. Kembali tekanan dari Persija Jakarta. Bawa Pamungkas pada Robertino Puliara. Duel dia dengan Jajang Sukmara. Yang menarik memang dari posisi kiri dari kedua tim yang berlaga di malam hari ini yaitu Jajang Sukmara bagi Persib Bandung dan juga Hasim Kipu bagi Persija Jakarta adalah pemain yang berasal dari produk tim juniornya masing-masing. Ya. Atau yang sempat berlaga di Persib U21 dan juga Persija U21. Bahkan Jajang Sukmara adalah termasuk anggota tim Persib U21 yang berhasil menjadi juara Indonesia Super League U21 2 tahun yang lalu sebelum akhirnya direbut oleh Persela Lamongan. Mungkin kalau Ramdhani turun berlaga ini itu akan menambah jumlah pemain muda dari kedua kesebelasan yang memang digenerasikan atau diregenerasi dari timnya masing-masing. Dapat ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana tugas dari Robertino Puliara sebagai pelayan bagi Pedro Javier Velasquez. Ya, belum mendapatkan momentum sejauh ini Pedro karena memang penjagaan sangat ketat. Dalam situasi di mana kedua kesebelasan menurunkan formasi striker tunggal, maka lini tengah lah yang dituntut untuk lebih banyak memberikan kontribusi nyata baik dalam menyerang maupun bertahan. Kembali Fabiano Rosa Beltram pada Precious Emojurai. Ya, lagi kita lihat di sini satu tindakan yang terlalu sia-sia menurut saya. Dan memang agak sedikit sulit bagi tim Persija untuk bisa sedikit mengembangkan permainan karena kita lihat terlalu seringnya bola-bola direct langsung ke depan mengarahkan kepada Pedro Javier yang dipaksa untuk bertempur melawan lini pertahanan Persib Bandung. Sementara sesekali saja kita lihat Robertino ataupun juga Marzuki yang bisa sedikit mendorong permainan ke depan, memberikan kontribusi dari tengah. Lagi-lagi dari sini bagaimana bola-bola long diperagakan, terlalu terburu-buru untuk melepaskan umpan. Dan saya belum melihat VV bagaimana biasanya Ismet melakukan penetrasi ataupun juga bola-bola crossing yang menjadi kelebihannya selama ini. Kembali Ismet Sofian.
Oh, Masih ada pengamanan dari Zulkifli Syukur. Sepak pojok bagi Persija Jakarta. Sepertinya Ismet mendengar percakapan kita, Vivi. ya. Kita lihat langsung mencari soulmate-nya. Iya. Bambang Pamungkas yang juga kadang kala selalu mencetak gol dari umpan-umpan crossing Ismet. Betul. Namun kita lihat tadi bagaimana Zulkifli masih mampu untuk melakukan clearance, membuang bola. Di sini kemampuan dari Ismet pun hampir sama dengan Milan Radovic. Bola-bola mati selalu Ismet yang mengambil. Dilakukan kali ini. Tiga ke lapangan permainan, lebaran ke dalam untuk Persija Jakarta. Ya agak sedikit langka ya, ataupun aneh melihat Bambang terlalu jauh dari kotak penalti. Tapi memang inilah peran yang sekarang dijalaninya bersama Persija Jakarta. Kembali Zulkifli Syukur. Berikan bola kepada Milan Radovic, pemain ketiga yang berhasil menjebol gawang Persija Jakarta musim ini. Ya, kita lihat bagaimana seorang Milan harus dikepung oleh 3 pemain Persija. Ini menunjukkan bahwa vitalnya peran dari seorang Milan Radovic. Kembali Precious Majurai. Masih Precious Majurai. Menumpuk para pemain di lapangan tengah. Ya, Yang menjadi sentral dari permainan di malam hari ini. Untuk menguasai lapangan tengah sebelum bisa melakukan pergerakan menekan pertahanan lawan. Emil Ham langsung memberikan bola kepada Moses Saki. Amarzuki yang kali melapis di barisan pertahanan. Masih ada Amarzuki. Membaik-baiki Moses Saki. Ada Atep. Rapat pertahanan dari Persija Jakarta. Kita lihat Haryono kali ini. Direbut oleh Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Memberikan bola tadi kepada Pedro Javier. sayang sekali back heel yang tidak akurat tadi dari Pedro. Ini gagal lapangan permainan, bola dari Emil Ham. Tampak belum matang ya, belum terlalu terburu-buru rencana serangan yang dikembangkan oleh para pemain Persib. Sehingga seringkali mentah ataupun terblokir oleh blokade pemain belakang Persija Jakarta. Di sini peran baru dari seorang Ilham memaksakan Ilham memang harus bekerja keras. Ya. Kita melihat di sini kemampuan fisiknya juga dituntut bisa bermain maksimal selama 90 menit. Dia harus maju dan juga harus turun untuk melakukan pertahanan. Di saat mereka bermain menyerang, maka Ilham juga harus ada di depan. Tahu terasa di bola untuk Robertino Puliara ketika Juan Juansyah berada di posisi kanan dan cukup kosong. Sayang sekali sebuah peluang sebetulnya tadi. Kembali kali ini umpan ke dalam kotak penalti. Ada Bambang Pamungkas dan juga Pedro Javier masih dikuasai kali ini dan menghasilkan sepak pojok berikutnya. Terlihat jelas memang bagaimana Persija Jakarta berusaha memanfaatkan bola mati untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, memang melihat kondisi apabila ketatnya permainan Rendra di setiap lini, memang paling tidak harus bisa memaksimalkan bola-bola mati untuk bisa mencuri gol. Octavianus dengan kaki kirinya kali ini sebuah sepak pojok sudah dilakukan. Masih berhasil dikuasai oleh Octavianus. Percobaan kedua kali ini Octavianus. Umpan menuju tiang jauh. Kembali masih ada Herman Abanda dan sepak pojok berikutnya bagi Persija Jakarta. Luar biasa kerja keras memang terlihat sekali dari Abanda Herman khususnya yang seperti sangat bertanggung jawab sekali untuk menghalau, meng-clean up siap peluang-peluang yang berada di kotak penalti Persib. Kita lihat bagaimana dia kerja keras sekali. Sampai Milan Radovic pun harus turun ke bawah untuk mengcover lini pertahanan Persib Bandung. Sudah dilakukan oleh Octavianus kembali. Dan kali ini boleh dikuasai oleh Robertino Puliara. Dan saksikan bagaimana Jandri Pitoy meminta rekan-rekannya untuk memainkan tempo. Percobaan yang memang cukup baik dari luar kotak penalti. Dan kita lihat bagaimana Milan Radovic benar-benar menjadi pemain dengan jumlah gol yang paling banyak melalui bola-bola mati. Ya, ini merupakan proses handball dari Amarzuki terhadap tendangan Atep. Iya. Dan ini merupakan gaya dari Milan Radovic dalam mencetak gol yang kelima dan 4 diantaranya melalui tendangan penalti.
Lebar ke dalam. Bagi Persija Jakarta. Octavianus. Hasim Kipu kali ini. Masih Octavianus. Fabiano Rosa Beltram. Tinggal ke lapangan permainan. Kembali lepas ke dalam untuk Persija Jakarta. Kita lihat memang di setiap lini dari kedua tim memang sangat-sangat ketat sekali permainan. Dan memang sangat sulit sekali untuk bisa menembus dengan permainan terbuka. Ya, 3 pemain yang harus melakukan blocking terhadap dribble yang dilakukan oleh Robertino. Dan ini kembali kita lihat 2 pemain bertahan kembali. Rebutan bola terus terjadi di sini. Moses Zaki kali ini duel dengan Fabiano Rosa Beltram. Ya, praktis Persib hanya meninggalkan seorang Moses Zaki di depan. Semua pemain-pemain turun ke bawah ketika tim Persib kehilangan bola, sehingga tidak ada upaya kecuali langsung mengirim bola jauh-jauh ke depan. Begitu mereka mampu menguasai kesempatan. Kifli Syukur. Pelan saya dia berikan tadi kepada Emil Ham. Kembali ke dalam kali ini bagi Persija Jakarta. Lihat Hasim Kipu memberikan bola kepada Amar Zuki. Kembali Hasim Kipu. Alinana Fabiano Rosa Beltram. Masih ada Tony Sucipto. Atep. Menuju Bilian Radovic. Pengamanan kali ini Andri Tani. Lihat Andri Tani Ardiaca. Kita lihat bagaimana Octavianus bekerja cukup keras di pertandingan malam hari ini. Bola tadi dia dengan Zulkifli Syukur. Kita lihat memang ada sedikit injakan ya. Iya, Mungkin tidak sengaja. Karena Zulkifli sambil berlari. Sudah kembali berdiri Octavianus. Ya, Gangga Mudana masih berada di PS dari Persija Jakarta. Sepertinya menunggu giliran. Sama dengan para pemain lainnya seperti Ngurah, Nanak, dan juga Delton Stefano dan Rudy Bogel Setiawan. Jajang Sukmara kali ini. Balik kita lihat para pemain dari Persib Bandung berusaha melakukan possession football. Kembali kita lihat. kita lihat bagaimana karakter dari seorang Kipo yang memang pekerja keras dan juga tidak mau kalah. Dan memang ada sedikit gangguan, namun kita melihat di sini sedikit agak begitu gampang tadi terjatuh Haryono sehingga wasit memberikan pelanggaran. Kerja keras bagi wasit oleh Hadi untuk bisa terus memimpin pertandingan ini dengan bijaksana dan juga dengan keputusan yang harusnya tepat. Iya. Bilian Radovic kali ini sebuah tendangan bebas dan sundulan dari Maman Abdurrahman. Ya, set piece yang sangat baik sebetulnya
Maman mendapat kesempatan untuk melakukan heading tadi. Kita lihat sebuah tendangannya juga sangat terukur, namun 9 Maman masih terlalu melambung di atas Mister Andri Tani. Bambang Pamungkas bekerjasama dia dengan Hasim Kipu. Octavianus kali ini masih Octavianus. Lagi-lagi Haryono benar-benar menjadi pemain yang bisa menahan gempuran dari lapangan tengah Persija Jakarta. Zulkifli Syukur. Ya, bermain dengan tempo kita lihat di sini. Tim Maung Bandung di saat mereka sedang unggul dengan 1 gol dan mereka sedikit memainkan tempo dan memainkan bola di daerah pertahanan sendiri untuk menarik para pemain Persija keluar dari pertahanannya. Satu usaha yang dapat digagalkan oleh Fabiano. Kita lihat Tony Sucipto. Kali ini sudah bermain di belakang. Iya. Pemain serba bisa yang juga sama perannya dengan Hasim Kipu. Betul, memang terlihat Persib setelah unggul ini cenderung lebih banyak berkumpul di daerah pertahanan sendiri, Rendel dan juga VV. Bambang Pamungkas kali ini masih Bambang Pamungkas, kita saksikan Bambang Pamungkas. Penyelamatan yang sangat baik dari Maman Abdurrahman. Ya, kita lihat di sini kemampuan dari BP, di mana juga kapten dari Persib Bandung Maman yang sedikit emosional kepada rekan-rekannya yang membiarkan crossing bisa terjadi. Sehingga bola mengarah ke BP dan tackling menurut saya penyelamatan yang cukup baik dari Maman. Itulah kematangannya dari seorang BP, bagaimana dia bisa mengkontrol, melihat situasi yang begitu clear untuk memilih dribble bola dibandingkan dia melakukan shoot langsung. Masih bagus tadi Maman melakukan clear up di momen terakhir sebelum Bambang bisa melakukan shooting dengan leluasa. Usaha dari Johan Juansa tadi melakukan shooting dari jarak yang begitu jauh, arahnya juga tidak terlalu baik dan terlalu jauh dari gawangnya Dipitoy. Sejauh ini memang kita belum melihat adanya satu usaha dari kedua tim, bahkan belum adanya tendangan-tendangan dari luar kotak penalti yang mematikan. Moses Syaki. Kita lihat pengamanan dari Fabiano Rosa Beltram untuk menahan gempuran dari Persib Bandung. Ya, ini dia Moses Syaki yang kali ini harus mendapatkan tekanan demi tekanan dari Fabiano Rosa Beltram. Tackling yang bersih memang dari Fabiano Rosa Beltram, tapi memang ketika follow through dari kakinya masih mengenai kaki dari Moses Syaki. Ya, memang ini adalah hanya ekses dari tackling tadi yang clear, yang bersih. Kembali Johan Juansyah. Ya, belum terlihat memang peran dari Johan Juansyah di sektor kanan dari penyerangan Persija Jakarta dalam partai malam hari ini. Betul loh. Masih terlihat agak sedikit kaku, tidak leluasa. Mungkin karena konsentrasinya lebih kepada menjaga kedalaman. Walau posisinya sebetulnya ditempatkan sebagai striker sayap. Kembali Fabiano Rosa Beltram. Bambang Pamungkas kepada Pedro Javier. Lagi-lagi pengamanan yang sangat baik dari Maman Abdurrahman. Tampil sangat prima Maman Abdurrahman dalam 44 menit jalannya pertandingan di malam hari ini. Betul. Luar biasa memang Maman Abanda bermain sangat taktis, pragmatis dalam menyapu bola-bola. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, betul. Ada upaya pasang kaki dari Haryono terhadap Octavianus, kita lihat. Ya, memang kelihatannya juga Octavianus akan menjadi pemain yang sering terjatuh dan mendapatkan tackling keras karena kita tahu juga kemampuan Octavianus melakukan dribble sangat baik. Mengarah kepada gawang dari Jandri Pitoy. Masih muda saja bagi Jandri Pitoy. Bisa menahan tendangan Fabiano Rosa Beltram. Ini merupakan spesialisasi dari Fabiano Rosa Beltram. Dapatkan tendangan bebas dari jarak sepertiga lapangan.
dalam kali ini bagi Persib Bandung. Dilakukan oleh pemain tim nasional Indonesia Zulkifli Syukur. Jajang Sukmara, Tony Sucipto. Kita lihat cukup percaya diri para pemain Persib Bandung memainkan bola pendek dari kaki ke kaki. Juan Syah duel tadi dengan Tony Sucipto. Pelanggaran dilakukan oleh Juan Syah. Ya, 2 menit teman waktu di babak pertama Super BPS Indonesia Super League dari Stadion Sijolak Harupat Sore Kabupaten Bandung. 1-0 skor sementara Persib Bandung unggul atas Persija Jakarta lewat penalti yang dicetak oleh Miljan Radovic. Kembali Miljan Radovic. Masih ada Fabiano Rosa Beltram. Bambang Pamungkas. Kembali berhasil dikuasai oleh Miljan Radovic memberikan bola ke belakang kepada Jandri Pitoy. Kali ini kepada Zulkifli Syukur. Aryono yang berusaha untuk mengejar bola. Langsung saja bola dibuang tanpa kompromi oleh Fabiano Rosa Beltram. Lebaran ke dalam. Lihat Zulkifli Syukur. Amar Zuki. Serangan yang coba dilakukan memang oleh Persib Bandung banyak melalui sektor sebelah kanan yang diisi oleh Zulkifli Syukur. Dan kali ini adalah tendangan gawang saja bagi Persija Jakarta. Sudah memasuki detik-detik terakhir di babak pertama. Andri Tani dan bola kepada Ismet Sofyan. Langsung saja memberikan umpan panjang kepada Pedro Javier. Miljan Radovic. Akhir dari pertandingan babak pertama, 1-0 Persib Bandung unggul atas Persija.